Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Berjumpa lagi di sini dengan saya Bu Emi. Kita akan membahas soal-soal yang ada di kompetisi sains madrasah maupun di kompetisi sains nasional. Kita masih belajar bersama tim Olimpiade Madrasah, bidang studi Matematika SMP atau MTS. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal KSM Matematika tingkat kota kabupaten tahun 2018 bagian yang kelima. Soal nomor 21, Halimah membaca secara acak 4 ayat dari surat Al-Qari'ah. Peluang Halimah membaca 4 ayat dengan jumlah nomor ayat genap adalah ... Penyelesaiannya adalah, kita ketahui surat Al-Qari'ah itu terdiri dari 11 ayat, 6 ayat ganjil, dan 5 ayat genap. Kemungkinan terpilih 4 ayat dengan jumlah nomor ayat genap adalah: yang pertama 4 ayat genap. Berarti kita cari dengan permutasi 4 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 min 4 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kemungkinan yang kedua adalah 4 ayat ganjil. Ini permutasi 4 dari 6 karena banyak ayat ganjilnya ada 6. Sama dengan 6 faktorial per 6 min 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 720 per 2 sama dengan 360. Kemungkinan yang ketiga adalah 2 ayat genap dan 2 ayat ganjil. Sama dengan 4 faktorial karena jumlah ayatnya 4 dikali kombinasi 2 dari 5 itu untuk yang ayat genap dikali kombinasi 2 dari 6 itu ayat ganjil sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dalam kurung 5 faktorial per 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial dikali dalam kurung 6 faktorial per 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 24 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Di sini pembilang dan penyebut 3 faktorial itu bisa dicoret, kemudian yang kanan itu 4 faktorial per 4 faktorial itu juga bisa dihilangkan. Sehingga menjadi 24 dikali 5 kali 4 per 2 dikali 6 kali 5 per 2 sama dengan 24 dikali 10 dikali 15 sama dengan 3600. Jadi banyaknya kejadian itu sama dengan 120 ditambah 360 ditambah 3600 sama dengan 4080. Kemudian banyaknya seluruh kemungkinan atau ruang sampelnya yaitu permutasi 4 dari 11 sama dengan 11 faktorial per 11 dikurang 4 faktorial sama dengan 11 faktorial per 7 faktorial sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Di sini 7 faktorial pada pembilang dan penyebut juga bisa dicoret. Sama dengan 11 kali 10 dikali 9 dikali 8. Jadi hasilnya sama dengan 7920. Kemudian untuk peluang kejadian A atau peluang Halimah membaca 4 ayat berarti sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya seluruh kemungkinan sama dengan 4080 per 7920. Kita sederhanakan ini menjadi 17 per 33. Nomor 22. Ada 3 laki-laki dewasa, 4 perempuan dewasa, dan 5 anak laki-laki.
Jika mereka akan mendirikan sholat berjamaah, maka banyak susunan jamaah yang mungkin adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah, di sini diketahui banyak cara memilih imam dari laki-laki dewasa, itu berarti kombinasi 1 dari 3, sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, sama dengan 3. Kemudian banyak susunan makmum laki-laki dewasa, itu berarti dari 3 laki-laki dewasa 1 sudah menjadi imam, berarti tinggal 2, sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Banyak susunan makmum perempuan dewasa, itu seluruhnya untuk perempuan ada 4, berarti sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 24. Kemudian banyak susunan makmum anak laki-laki, karena anak laki-lakinya jumlahnya ada 5, berarti sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 120. Banyak susunan jamaah yang mungkin berarti sama dengan 3 dikali 2 dikali 24 dikali 120, sama dengan 17.280. Selanjutnya soal nomor 23. Pada tahun 2000, umat Islam melaksanakan 2 kali sholat Idul Fitri, yakni 5 Januari 2000 dan 27 Desember 2000. Kemungkinan 2 kali sholat Idul Fitri dalam 1 tahun akan terjadi lagi paling cepat pada tahun titik-titik. Petunjuknya 1 tahun Hijriyah sama dengan 354 hari dan tahun Masehi sama dengan 365 hari. Penyelesaiannya adalah selisih tahun Masehi dan tahun Hijriyah itu berarti sama dengan 365 dikurang 354 sama dengan 11 hari. Kemungkinan terjadi peristiwa yang sama paling cepat adalah setelah 365 dibagi 11. 365 itu tahun Masehi dibagi selisihnya 11, itu mendekati tahun 33 tahun. Jadi jika pada tahun 2000 umat Islam melaksanakan 2 kali sholat Idul Fitri, maka akan terjadi lagi peristiwa yang sama paling cepat pada tahun 2033. Selanjutnya soal nomor 24. Desa yang berpenduduk 802 jiwa dengan jumlah penduduk muslim 70% ingin mendirikan suatu masjid. Asumsikan setiap 1 meter persegi area masjid dapat digunakan oleh 2 jamaah. Jika lebar masjid adalah 15 meter dan imam tidak disediakan tempat khusus, maka luas minimal masjid yang akan didirikan untuk menampung semua warga muslim adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah, di sini diketahui banyak penduduk muslimnya 70%, berarti 70% dikali 802 sama dengan 562 orang. Lebar masjid 15 meter, sedangkan 1 meter persegi diasumsikan untuk 2 orang. Maka 15 meter persegi untuk 30 orang. Ini logikanya 30 orang dikurangin 1 jalan buat jalan itu 1 meter, berarti dikurangin 1 sama dengan 29 orang, itu untuk 15 meter persegi. Kemudian panjang masjid itu banyaknya shaf ditambah 1, karena di sini diketahui untuk imam itu tidak disediakan tempat khusus, berarti panjang masjidnya sama dengan 562 dibagi 29, kemudian ditambah 1, itu mendekati 20 ditambah 1 sama dengan 21 meter. Jadi luas minimum masjid itu sama dengan 15 dikali 21 sama dengan 315 meter persegi.
Soal nomor 25. Pada dasar tandon air wudhu terdapat 3 kran. Dari keadaan penuh, jika membuka kran pertama dan kedua saja, tandon tersebut dapat dikosongkan dalam waktu 70 menit. Jika membuka kran pertama dan ketiga saja, tandon tersebut dapat dikosongkan dalam waktu 84 menit. Dan jika membuka kran kedua dan ketiga saja, tandon tersebut dapat dikosongkan dalam waktu 140 menit. Waktu tercepat yang diperlukan untuk mengosongkan tandon air tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah waktu yang diperlukan oleh kran 1 dan kran 2 itu untuk mengosongkan 70 menit. Berarti dalam 1 menit tandon itu akan berkurang sebanyak 1/70 bagian. Waktu yang diperlukan oleh kran 1 dan kran 3 untuk mengosongkan itu 84 menit. Maka dalam 1 menit berkurang 1/84 bagian. Kemudian waktu yang dipakai oleh kran 2 dan kran 3 untuk mengosongkan tandon adalah 140 menit. Berarti dalam 1 menit itu isi tandon berkurang 1/40 bagian. K1 ditambah K2 itu sama dengan 1/70, K1 ditambah K3 sama dengan 1/84, dan K2 ditambah K3 sama dengan 1/140. Kalau kita jumlahkan semuanya sehingga menjadi K1 ditambah K2 ditambah K1 ditambah K3 ditambah K2 ditambah K3 itu sama dengan 1/70 ditambah 1/84 ditambah 1/140. Kemudian kita sederhanakan, itu menjadi 2 kali dalam kurung K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan, itu disamakan penyebutnya menjadi per 420 menjadi pembilangnya 6 ditambah 5 ditambah 3 per 420 sama dengan 14/420, disederhanakan menjadi 1/30. Jadi K1 plus K2 plus K3 sama dengan 1/30 dibagi 2 sama dengan 1/60. Jadi dalam waktu 1 menit jika ketiga kran itu dibuka bersama-sama, maka bagian tandon akan berkurang 1/60 bagian. Sehingga waktu tercepat jika ketiga kran dibuka bersama-sama, maka tandon air akan kosong dalam waktu 60 menit. Sekian pembahasan soal-soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Quote untuk kali ini adalah, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.